sumber daya manusia, peningkatan SDM dan peningkatan kualitas keberagamaan itu harus dalam satu napas. Kenapa? Karena kualitas keberagamaan bukan semata-mata ditentukan oleh tingkat knowledge, tingkat ilmu pengetahuan. Orang bisa pandai dalam segi agama, tapi bisa jadi provokator. Kenapa? Yang paling penting dalam upaya kita untuk meningkatkan kualitas keberagamaan adalah rasa beragama. Rasa beragama. Mau basuh saya. Yang bahasa, potong ibu basuh pakai rasa. Saya memberikan contoh yang paling sederhana. Saya sudah memberikan contoh di beberapa tempat. Satu ketika kan ada pemeriksaan dari pusat tentang pembangunan di Kota Ternate. Mereka setelah periksa turun ke Pulau Diri, mereka kembali dan mereka bilang Pak Wali Kota, kenapa bangun jalan di Diri? Di sana itu tidak ada apa-apa, cuma batu-batu saja, hasil tidak ada. Dari segi perkembangan ekonomi itu tidak ada apa-apa. Kenapa membangun jalan di Diri dengan miliaran rupiah, sudah mendekati 10 miliar rupiah? Sudah 10 miliar lebih kita bangun di sini. Apa yang dampak ekonomi apa bagi pendapatan daerah? Yang pertama saya bilang mereka di sana adalah orang Indonesia, bukan orang Inggris. Warga negara Indonesia. Adalah tidak adil apabila ada orang warga Kota Ternate yang berjalan di atas aspal, kemudian ada orang Ternate yang berjalan di atas batu-batu. Itu adalah bentuk ketidakadilan. Oleh karena itu kita membangun. Kemudian yang kedua, saya bilang kita membangun pakai rasa. Tidak selalu kita pakai kepala, pakai otak. Karena kalau akal juga berjalan, ada urusan apa bikin itu jalan di batu-batu. Tapi karena pakai rasa, kalbi, qulub, sehingga kita melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu kita harapkan bahwa dengan memperingati hari Maulid Nabi besar Muhammad SAW, tentunya akan diberikan nanti berbagai makna-makna yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Guntur Alfi pada kita sekalian. Namun ada fenomena yang menarik di Kota Ternate. Jadi memperingati hari-hari yang seperti ini, kita lihat bahwa spirit berkurang sekali. Saya, Pak Ahmad, Pak Pur, kita punya pengalaman di Ternate pada tahun-tahun 60-an. Di tahun 60-an biasa pemakainya ada kakak saya sekaligus ipar. Itu biasa kalau bikin hari-hari besar, itu kan lomba kumpul kuis sepanjangnya. Dulu kan baca kumpul kuis sepanjang kampung tuh taruh di masjid angkat itu. Orang kata berduyung-duyung, orang kata bukan ratusan, ribuan orang. Ini pegawai sih itu kerjaan. Jadi di spirit ini biasa terjadi degradasi yang luar biasa. Ini ketua PHD sudah pusing. Kita berdiskusi di singkat saya dengan Pak Sekda dan Pak Latif. Jadi saya katakan ada terjadi degradasi. Pak Latif, Pak Sekda, dia karena sekarang ini kan tanpa rame supaya dulu kan tidak ada ramian. Sekarang ini tidak ada ramian. Ya, sudah banyak ramian sehingga orang punya pilihan-pilihan untuk pergi gitu. Saya lalu bilang, tapi di Jakarta coba, di Masjid Istiqlal, kalau bikin acara, itu manusia puluhan ribu orang datang. Ini di Jakarta yang betul berjalan selangkah, itu tempat hiburan datang. Jadi ini hal yang sangat mengganggu kita. Dengan simbol besar daripada masyarakat, daripada pemerintah kota untuk mewujudkan masyarakat Padang.
Sehingga timbul pertanyaan, kapan itu bisa terwujud? Itu adalah idealisme. Saya katakan bahwa itu adalah idealisme kita. Di hadapan kita mau membangun sebuah masyarakat yang memiliki tatanan agamis yang tinggi. Kalau memang dia beragama Islam, betul-betul melaksanakan syariat Islam. Orang Kristen dia melaksanakan syariat Kristen, orang Buddha dan sebagainya. Sebagai masyarakat yang demokratis dan masyarakat yang menghargai perbedaan. Kemudian masyarakat yang pluralistik, masyarakat yang beragam. Untuk itu kita punya simbol ternatif untuk semua orang. Ternatif untuk semua orang itu adalah wujud salah satu substansi daripada kita membangun masyarakat Baduy. Dan ini adalah merupakan upaya kita dalam mengadopsi. Pemerintah kota mencoba untuk mengadopsi nilai-nilai Madaniyah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau mau hitung-hitung juga, PKP kota berapa orang kita? Ini sedikit. Memang kadang-kadang juga ini Ustaz suruh dong terima kasih juga susah. Banyak yang kotoran ini kalau orang tua-tua sekarang yang di zaman itu dapat uang dari taruh di kepala itu dong. Iya jadi itu secara dulu. Pegang tangan juga diajarkan betul, pegang tangan taruh di dada. Iya kan? Kadang kau terima itu dengan hati yang bersih. Taruh di pegang tangan begitu. Tuh. Dan itu Islam aja. Ini memang menghadapi tantangan betul. Tantangan secara pribadi saya sebagai wali kota, pimpin kota yang sudah 10 tahun. Jadi memang la tahzan, jangan bersedih. Jangan bersedih karena ada Allah, mudah-mudahan ya mereka mendengar ini. Insyaallah mudah-mudahan. Karena Rasulullah berjuang kurang lebih 23 tahun untuk membangun masyarakat Baduy. Beliau adalah manusia biasa tetapi luar biasa karena dia adalah kekasih Allah. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Pak Hadi Kota Ternate, Yayasan Al-Husaini yang sudah bekerja sama dengan pemerintah kota. Kehadiran semua terkhusus sebagai Al-Ustaz Dr. Muhammad Guntur Atik yang nanti akan memberikan ceramah tentang hikmah Maulid. Insyaallah mudah-mudahan akan memberikan manfaat, memberikan pencerahan kepada kita sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ikuti bersama hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1430 Hijriah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Dr. Muhammad Guntur Atik. Kepada Ustaz dengan penuh ta'zim dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras Bu, saya ulangi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Ternate, Bapak Wakil Wali Kota Ternate, yang saya hormati Bapak Sekretaris Kota Ternate, Bapak-bapak para pejabat dalam lingkungan pemerintahan Kota Ternate, yang mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan satu persatu baik nama maupun jabatan, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para pemuka agama, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih 1430 tahun yang silam, lahirlah seorang manusia pilihan yang dibesarkan tanpa belayan kasih sayang seorang ayah, yang dibesarkan tanpa belayan kasih sayang seorang ibu, dibesarkan dalam kondisi ekonomi yang tidak mapan, tapi akhirnya menjadi seorang top leader, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pemimpin besar yang kepemimpinannya bukan hanya diakui oleh umatnya, tetapi juga diakui oleh mereka-mereka yang tidak menjadi umatnya. Salah satu bentuk pengakuan dari mereka-mereka yang tidak termasuk umatnya adalah dengan diterbitkannya sebuah buku yang amat monumental, The 100, A Ranking of the Most Person. Pengarangnya adalah Michael Hart, bukanlah seorang Muslim, tetapi siapa yang dia tempatkan pada ranking yang pertama tidak lain adalah manusia pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada malam hari ini kita peringati maulidnya. Di bawahnya dia menempatkan ada deretan-deretan nama ilmuwan-ilmuwan Beken seperti Albert Einstein, kemudian Thomas Alva Edison, Galileo Galilei, Yesus atau Isa alaihissalam, dan sejumlah nama-nama yang lainnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sih sesungguhnya yang ingin kita bawa pulang dari peringatan Maulid ini? Ibu-ibu, saya mau tanya, pulang dari Maulid ini mau bawa apa tuh? Mau bawa apa pulang peringatan Maulid ini? Kue? Saya sengaja menyapa kaum ibu-ibu karena walaupun tadi Pak Wali menyampaikan bahwa animo atau kirah ini berkurang, tapi saya melihat bahwa secara statistik bahwa jumlah ibu-ibu yang masih mendominasi. Saya jadi teringat dengan perkataan Profesor Dr. Jalal Rahmat dalam karyanya Zaman Baru Peradaban Islam. Beliau katakan bahwa di Indonesia ini, kalau kebangkitan Islam atau kira semangat keberagamaan itu justru muncul dari kalangan kaum ibu-ibu atau kaum perempuan. Setuju Bu? Setuju Bu? Coba mari kita lihat, di mana-mana yang punya majelis taklim itu adalah ibu-ibu, yang punya kelompok arisan kemudian dirangkaikan dengan pengajian itu adalah ibu-ibu, yang paling banyak ngajinya itu adalah ibu-ibu, yang paling banyak salawatnya itu adalah ibu-ibu, yang mengambil inisiatif untuk bersedekah adalah ibu-ibu. Semuanya diambil oleh kaum ibu-ibu.
termasuk yang paling banyak cerewet dan paling banyak utangnya juga adalah ya, ibu sendiri yang jawab itu, bukan saya. Ada di belakang, dia bisik-bisik, Ustaz itu sudah diangkat-angkat kemudian dibanting-banting lagi. Ini sekilas info ibu dan bapak sekalian. Tapi saya yakin ibu-ibu di sini semuanya baik-baik. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita ingin memetik hikmah dari peringatan Maulid ini untuk bagaimana kita jabarkan dalam konteks kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang menjadi persoalannya kemudian ibu dan bapak sekalian, bagaimana mungkin kita bisa meneladani sifat atau karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jikalau kita tidak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana bisa kita mengikuti pola kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jikalau profil kehidupan Rasulullah itu tidak ada dalam rumah tangga kita? Ada seorang anak yang bertanya kepada ayahnya, "Pak, tahun berapa kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam?" Apa dia jawab? "Kenapa tanya sama saya, nak? Tanya sama guru ngajimu di masjid." Ketika dia balik bertanya kepada ibunya, "Bu, kenapa sehingga tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut dengan tahun gajah?" Apa dia jawab? "Karena bukan tahun kambing, nak." Ibu dan bapak sekalian, mohon maaf, kalau seorang ayah, seorang ibu tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan standar seperti ini, mohon maaf, harga diri daripada ibu dan bapak itu sudah tidak bisa terbelah. Saya beberapa hari yang lalu, ibu dan bapak sekalian, mohon maaf, ceramah di depan para santri TK TPA dalam acara wisuda di salah satu masjid yang ada di kota Makassar. Ya. Pada ceramah itu, sebelum saya ceramah, saya bertanya kepada anak-anak para santri, "Anak-anakku para santri sekalian, sebelum Ustadz melanjutkan ceramah ini, Ustadz mau tanya. Bagi yang bisa jawab, Ustadz akan berikan hadiah. Siapa ayah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?" Tiba-tiba dengan serentak mereka menjawab, "Abdul Rahman Wahid, Ustaz." Ya Allah. Saya bilang, Abdul Rahman Wahid itu mantan presiden kita. Sangat menyedihkan ibu dan bapak sekalian. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu saya sekalipun tidak memiliki gelar akademik, ya, bukan tamatan sarjana S1, tapi sejak awal dia sudah menanamkan profil daripada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kepada anak-anaknya. Bagaimana caranya? Kadang-kadang lewat kisah, kadang-kadang lewat lagu atau nyanyian-nyanyian yang didengungkan dan diperdengarkan kepada anak-anaknya. Sehingga saya masih ingat, ya, nyanyian daripada orang-orang tua kita dulu, ya, pada saat dia cuci piring kemudian dia langsung mendendangkan, "Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah." Kemudian kita di belakang bataria, "Kenapa, Mak? Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia." Kemudian kita di belakang bataria lagi, "Siapa namanya, Mak?" "Nabi Muhammad namanya." "Ibunya siapa?" "Siti Aminah ibunya." "Ayahnya?" "Abdullah nama ayahnya." "Di mana mereka tinggal, Mak? Di Pulau Hiri atau di Batang Dua?" "Di Madinah tempat tinggalnya." Kemudian apa lagi, Mak? "Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul." Kita bertanya lagi, siapa yang angkat? Kepala sekolah atau Pak Kanwil? "Oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta." Ya Allah, indahnya lagu orang-orang tua kita dulu mengandung nilai-nilai edukasi. Sekarang ini
lagunya ibu-ibu apa? Ya, lay 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 lay. Ulang-ulang ku berbadan dua. Stres tulisan ibu. Begitu dia kontak bayi tua, dia kontak suaminya. Apa cara panggilnya? Oh, kamu ketahuan. Ini lagu atau musyawarah nih. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanamkan nilai-nilai profil daripada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam rumah kita. Mohon maaf ibu dan bapak sekalian, tanggal 2 kemarin saya baru pulang studi di Australia. Kebetulan mendapat beasiswa program sandwich. Saya ditempatkan di Brisbane, negara bagian Brisbane, karena kita tahu bahwa Australia itu adalah sistem negaranya adalah federal. Ada negara-negara bagian seperti Melbourne, kemudian Brisbane, ada Sydney, ada Adelaide. Ya. Saya ditempatkan di sebuah perguruan tinggi yang namanya University of Southern Queensland. Dan yang menarik bagi saya, karena saya melihat bahwa tema ini berkaitan dengan ilmu dan budaya, yang menarik bagi saya adalah di kota Brisbane itu berdiri sebuah perpustakaan besar. Dan animo daripada masyarakat setempat itu luar biasa. Bagaimana apresiasi mereka terhadap ilmu pengetahuan. Dan tahukah ibu dan bapak sekalian, perpustakaan itu dibuka mulai dari jam 8 sampai jam 12 malam. Perpustakaan itu kemudian didesain sedemikian rupa kayak hotel. Setiap orang yang masuk bisa berjam-jam dia bertahan untuk menulis dan membaca. Tahukah ibu dan bapak sekalian, sangat miris hati saya. Di satu sudut dari perpustakaan itu, ya, ada deretan buku-buku biografi tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun saya melihat buku karangan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang Muslim. Kita bisa melihat di situ ada karangan seperti Will Durham, kemudian ada karangan seperti Thomas Carlyle. Ada juga karangan Anne Maes Kimmel, Muhammad. Bahkan karangan yang terkenal adalah dari seorang biarawati dari Inggris, Karen Armstrong. Terlepas dari motivasi mereka mengulas tentang sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi di sini menunjukkan bahwa betapa orang-orang non-Muslim sangat punya perhatian yang cukup besar tentang profil dari kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini saya tidak akan lama bicara, Bu. Ya, pertama oleh karena keterbatasan waktu kita, yang kedua oleh karena keterbatasan ilmu yang saya miliki, dan yang ketiga adalah kita tidak akan habis-habisnya mengulas tentang sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat saja ketika ditanya, Aisyah saja ketika ditanya oleh sahabatnya, wahai Aisyah, kami ingin memahami, mengetahui kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara utuh. Aisyah katakan, kalau kalian ingin memahami kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara utuh 100%, maka pahamilah isi kandungan Al-Quran. Kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang satu-satunya manusia yang mengamalkan seluruh isi kandungan Al-Quran, sehingga beliau disebut sebagai the walking Quran, Quran yang jalan-jalan. Ketika Quran menyebutkan jangan berbohong, maka beliau tidak pernah berbohong selama hidupnya. Ketika Quran menyebutkan bahwa jangan mencaci maki antara satu dengan yang lain, maka beliau sangat menjaga perkataannya. Ketika Quran mengatakan lindungilah anak-anak, bertanggung jawablah kepada anak-anak, sayangilah anak-anak, maka beliau adalah orang yang paling cinta terhadap anaknya. Bahkan ketika beliau memproklamirkan Fatimatun bid'atun minni, man abdabaha abdabani. Fatimah adalah belahan kasih sayangku.
Siapa yang membenci dia, maka dia membenciku. Ketika Quran menyebutkan tegakkan hukum dengan adil, beliau tidak pernah pilih kasih. Ketika beliau memproklamirkan, apabila Fatimah anak Muhammad mencuri, maka aku adalah orang yang pertama memotong tangannya. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua isi pesan-pesan Al-Quran itu beliau laksanakan. Pesan tentang keadilan, tentang kesamaan, menghormati antara satu dengan yang lain dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mengevaluasi bagaimana kondisi kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang ini. Kalau kita menonton di berita-berita kriminal seperti Busur, ya Allah, setiap hari ada pembunuhan, setiap hari ada kezaliman, pencurian, perampokan. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan dekati khamar, ketika Al-Quran menyebutkan jangan dekati khamar, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah minum, apalagi tidak pernah mendekati, apalagi sampai minumnya. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan anak-anak muda kita di sini di Ternate tidak ada lagi yang minum-minum, ya, merusak dirinya, kemudian membuat keonaran dalam masyarakat. Ya. Ada pernah kejadian di Makassar itu, ibu dan bapak sekalian, di dekat rumah saya di Makassar. Itu ada anak muda, seorang anak muda yang teller, sambil teller dia naik motor. Tapi anehnya, begitu ada jembatan di depannya, dia tidak lewat jembatan, ibu dan bapak sekalian. Dia belok kiri di jurang. Begitu terjungkir masuk di jurang, dia lompat, kemudian dia berkata, siapa yang kasih pindah jembatan di sini? Siapa yang berani kasih pindah jembatan? Memang matamu sudah miring. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejahatan merajalela di mana-mana. Malah ada anekdot yang sering juga saya sampaikan ibu dan bapak sekalian, bagaimana menggambarkan tentang kondisi negara kita yang mayoritasnya adalah orang-orang Islam. Sehingga salah seorang ilmuwan Muslim dari Maroko ketika dia datang di Indonesia, sudah 1 minggu dia menetap di Indonesia, pada menjelang pulang dia pun berkomentar, saya rasa-rasanya tidak sadar kalau saya tinggal di negara yang mayoritasnya orang-orang Muslim. Kenapa? Ya, secara ritual dia akui, tetapi bagaimana nilai-nilai keagamaan dalam bentuk ritual itu dijabarkan dalam sistem sosial, itu yang dia tidak dapati. Tentang keadilan, ya, tentang ketentraman, kesamaan. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, ternyata apa? Dia dirampok di hotelnya sendiri. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada anekdot yang sering saya sampaikan di mana-mana ibu dan bapak sekalian. Ada seorang laki-laki yang sudah kebelet mau kencing, ya, tiba-tiba dia dapat toilet umum, ya, dia dapat toilet umum, kemudian dia masuk. Tapi begitu dia masuk di toilet itu tidak ada gantungan celana, sehingga apa? Dia taruh celananya itu di atas pintu, karena takut dicuri, takut diambil. Kemudian dia buat pengumuman, dia tempel di depannya, jangan coba-coba mencuri celana ini, sebab celana ini milik petinju nasional. Tidak lama kemudian ibu dan bapak sekalian datang lagi orang lain, dia ambil itu celana. Setelah dia baca pengumuman itu, dia tantang, jangan coba-coba mengejar pencuri celana ini, sebab pencuri celana ini adalah pelari nasional. Nah, kita kembali kepada pokok pembicaraan kita tadi, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah the walking Quran, Quran yang jalan-jalan. Kalau kita mau mencontoh kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak kita merujuk kepada pesan-pesan moral daripada Al-Quran itu. Saya kira kalau menuju masyarakat Madani ini tidak akan sulit apabila pesan-pesan moral itu senantiasa kita jabarkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan pengalaman saya lihat di Australia, ya Allah, memang mereka berbeda keyakinan dengan kita.
Tapi banyak sebenarnya substansi nilai-nilai Islam itu sebenarnya yang kita peroleh di sana. Bagaimana empati terhadap orang, ya, budaya-budaya antri, ya, budaya-budaya menjaga fasilitas umum kota, bagaimana mereka menjaga kebersihan, ya. Justru hal-hal seperti ini banyak kita dapatkan di sana. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang sisi lain daripada kelahiran Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya kira tema tentang budaya, tema tentang ilmu ini sudah sering diulas ya oleh para pakar, para ilmuwan lokal kita di sini. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sisi lain daripada kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di kota Makkah. Ibu dan bapak yang belum sempat menunaikan ibadah haji, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan sebelum Engkau mengambil nyawaku, berikanlah kesempatan untuk aku datang mengunjungi tempat kelahiran Nabiku. Nah, kenapa sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di kota Makkah? Pertanyaan ini muncul ibu dan bapak sekalian oleh karena sebelum Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, sudah berdiri dua kerajaan raksasa. Yang satu berada di belahan bagian barat yang bernama Romawi. Kemudian yang satu terdapat di belahan bagian timur yang bernama Persia, yang sekarang ini kita sebut dengan Iran. Jadi Iran itu sudah menjadi negara superpower sebelum Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Karena itu kita melihat orang-orang Iran itu pemberani, apalagi di bawah kepemimpinan Ahmadinejad sekarang ini. Mereka adalah orang-orang pemberani. Kenapa? Karena dari sisi historis sebenarnya mereka adalah dulu pernah menjadi negara adikuasa. Nah, kenapa sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak lahir di Iran, di Persia, dan juga tidak dilahirkan di Roma? Para ulama kita memberikan dua alasan filosofisnya, Pak. Alasan yang pertama, oleh karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di kota Makkah, oleh karena kelahirannya adalah untuk bagikan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dari sisi logika ibu dan bapak sekalian, orang kalau membagi sesuatu, baik yang bersifat material seperti membagi kue, membagi buah, membagi telur, biasanya dia mulai dari titik tengah, ya. Dia belah dari titik tengah. Kenapa? Supaya orang yang ada di hadapan kita dapat, ya, di belakang juga dapat, di samping kiri kanan juga dapat. Sebab kalau dia belah terlalu ke belakang, maka tentu yang paling banyak dapat adalah Pak Wali Kota. Jadi dia mulai dari titik tengah. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir bukan untuk membagi hal-hal yang berbau material seperti itu, tetapi beliau dilahirkan adalah untuk membagi ajaran agama yang disebutkan sebagai rahmatan lil alamin. Kita tahu bahwa kota Makkah kalau kita buka dalam peta, dia persis berada pada titik tengah. Dia berada pada titik tengah di peta dunia. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wahai Muhammad, lahirlah kamu di kota Makkah. Supaya apa? Supaya kamu bisa menebarkan Islam ini ke arah barat, ke arah timur, ke arah utara, dan ke arah selatan. Sehingga kita bisa lihat bahwa Islam berkembang di seluruh pelosok dunia karena memang berangkatnya adalah dari titik tengah. Ibu dan bapak sekalian, sekarang ini Islam berkembang luar biasa di negara-negara barat. Kemarin saya salat Idul Adha di Brisbane, ibu dan bapak sekalian, kami bergabung di Muslim Community. Hampir setiap hari diislamkan orang-orang Australia itu. Nah, ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, bahwa Rasulullah dilahirkan di kota Makkah adalah karena kota Makkah itu berada pada titik-titik tengah di belahan dunia ini. Yang kedua, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di kota Makkah oleh karena
Sebelum Rasulullah lahir, kota Makkah itu sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, kota Makkah itu sudah terdapat bibit-bibit ajarannya. Dan menurut para ahli sosiologi, ibu dan bapak sekalian, sebuah agama, sebuah ajaran agama itu bisa berkembang dengan pesat, bisa berkembang dengan cepat apabila di dalam masyarakat itu sudah terdapat bibit-bibit ajarannya. Nah, apa yang terjadi ibu dan bapak sekalian? Sebelum Nabi Muhammad lahir, para penduduk Makkah itu sudah menyembah berhala. Menurut Ali Saryati, sosiolog agama dari Iran, bahwa orang yang menyembah berhala pada dasarnya, hakikatnya, sebenarnya yang dia sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi salah alamat. Saya ulang sekali lagi, kata Ali Saryati, sosiolog agama dari Iran, bahwa orang yang menyembah berhala sebenarnya yang dia sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi salah alamat. Jadi misalnya kalau di kota Ternate ini kita bisa melihat bahwa ada orang yang masih menyembah pohon, ada orang yang masih menyembah batu, maka menurut beliau Ali Saryati, pada dasarnya yang dia sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi salah alamat. Karena itu tugas dari para mubalik, para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk meluruskannya. Nah, sama saja ketika di Mesir, ibu dan bapak sekalian. Di Mesir sebelum datang Islam, orang-orang Mesir itu kan mereka menyembah Sungai Nil. Ya. Kenapa sehingga mereka menyembah Sungai Nil? Oleh karena mereka punya pendapat bahwa tanpa Sungai Nil, rakyat Mesir itu tidak bisa hidup. Bisa dibayangkan ibu dan bapak sekalian, menurut cerita bahwa di Mesir itu hujan turun sekali dalam setahun. Jadi kalau misalnya hujan turun pada hari Sabtu hari ini, ya, maka nanti pada Sabtu tahun depan baru hujan turun lagi. Nah, berkat adanya Sungai Nil, maka rakyat Mesir adalah salah satu dari negara Afrika yang sangat subur. Hasil pertanian orang-orang Mesir itu luar biasa, ibu dan bapak sekalian. Fofokinya orang-orang Mesir itu lebih besar dari fofokinya orang-orang luar. Kemudian tomatnya orang Mesir itu lebih besar dari hasil pertanian kita di sini. Dan kadang-kadang orang Mesir itu aneh, ibu dan bapak sekalian. Saya pernah baca buku keanehan yang terjadi di Mesir. Di Mesir itu sekarang berkembang kelompok-kelompok, ya. Kalau kita sekarang ini kan berkembang kelompok-kelompok band, ya, grup-grup penyanyi. Tapi yang ada di Mesir yang berkembang di sana adalah kelompok-kelompok band menangis. Kelompok-kelompok menangis. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang berduka ditinggalkan oleh salah satu anggota keluarganya, maka keluarganya tidak perlu menangis. Cukup undang saja grup itu, dia yang akan menangis. Dan irama tangisannya itu sesuai dengan pesanan daripada keluarga yang berduka. Mau yang berbentuk seperti seriosa, mau seperti slow rock, dan lain-lain sebagainya. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali kepada pokok pembicaraan kita tadi, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di kota Makkah karena di Makkah sudah terdapat bibit-bibit ajarannya. Nah, sehingga tadi sambung bahwa di Mesir itu ibu dan bapak sekalian, Rasulullah Islam begitu datang memberikan teguran kepada orang-orang Mesir bahwa sesungguhnya Tuhan yang kamu sembah itu bukan Sungai Nil, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan Sungai Nil. Alhamdulillah, berkat dakwah Islamiyah di Mesir berdirilah sebuah perguruan tinggi Islam yang tertua, ya, yang bernama Universitas Al-Azhar. Dari situ lahirlah orang-orang seperti Profesor Dr. Quraisy Shihab. Dari situ lahir juga orang-orang seperti Umar Shihab, dan dari situ juga melahirkan orang-orang seperti Ali Shihab. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu profil orangnya tampan, ya, simpatik dan berwibawa.
Kita kadang-kadang ibu dan bapak sekalian, ada orang yang tampan tetapi tidak berwibawa. Ada orang yang tampan tapi tidak simpati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orangnya berwibawa, tampan dan simpati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu digambarkan dalam kitab Al-Barazanji. Rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai di bawah telinganya. Ya, ada seorang kiai di Sulawesi Selatan namanya Kiai Haji Sanusi Baco. Ketika dia ceramah, ya, bahwa rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai di bawah telinganya, ada anak-anak muda yang sedikit nakal bertanya, Pak Kiai, kalau begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu gondrong? Dia bilang tidak, cuma panjang. Dia bilang sama Ustaz, panjang dengan gondrong itu sama. Sang Kiai bilang bahwa semua yang gondrong itu tentu panjang, tetapi semua yang panjang itu belum tentu gondrong. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu rambutnya panjang, ya, rapi dan harum, sehingga digambarkan bahwa Rasulullah itu tidak akan masuk di kamarnya kecuali telah disiapkan sisirnya. Sehingga ketika beliau kembali, beliau keluar dari kamar, maka rambutnya itu sudah rapi, bersih. Berbeda dengan kita ibu dan bapak sekalian, kita ini kadang-kadang keluar dari rumah, keluar dari kamar, bangun dari tidur, rambut kita acak-acakan. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rambutnya. Nah, ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang cerdas, dan kecerdasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu teruji dalam berbagai medan peperangan. Dari sisi strategi dan lain-lain sebagainya, menunjukkan beliau adalah orang yang cerdas. Nah, dengan demikian ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, dalam rangka untuk menjabarkan, membangun masyarakat yang punya ilmu pengetahuan yang tinggi, maka tidak lain dan tidak bukan adalah masyarakat kita dididik untuk cinta terhadap ilmu. Fondasi yang pertama ibu dan bapak sekalian adalah harus rajin membaca. Ya. Di negara-negara tertentu, yaitu pemerintahan setempat itu membangun perpustakaan khusus bagi warganya. Ya. Paling tidak kalau kita di sini ibu dan bapak sekalian, buatlah perpustakaan pribadi. Ya. Ada seorang bapak yang mengeluh dan bertanya, Ustaz, saya ini sudah tidak ada waktu untuk membaca. Ya. Setiap hari kerja, pagi, pulang sore, malam sudah capek tidur. Tidak ada waktu untuk belajar dan membaca buku. Saya bilang kalau demikian persoalannya, bapak harus beli buku. Ya. Walaupun tidak ada waktu untuk membaca. Misalnya kalau pulang kantor ibu dan bapak sekalian, bapak singgah di toko buku Amanah atau di toko buku Selekta, beli buku. Kemudian begitu sampai di rumah, katakan kepada ibu, Bu, ini buku baru, ya silahkan dibaca. Nanti sebentar malam kita akan diskusikan bersama. Begitu pada malam hari suami udah pulang, ya istri pada saat istirahat sambil pijit-pijit betisnya sang suami. Sang suami bertanya, Bu, apa ibu sudah membaca buku tadi? Istrinya bilang, sudah Pak. Apa isinya? Istrinya kemudian menjelaskan, isinya Pak, pada bab 1 halaman 2 paragraf 3 Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa suami yang saleh, suami yang baik itu tidak boleh sekakar terhadap istrinya. Nah, bapak dapat ilmu, tapi ibu juga dapat kesempatan untuk menyindir sang bapak. Nah, yang kedua ibu dan bapak sekalian, kalau selama ini misalnya rumah kita itu, ya rumah kita itu dihiasi dengan perabot yang mahal, ya kursi-kursi yang mahal, kemudian lampu-lampu hiasan dari Cekoslowakia dan lain-lain sebagainya, maka mungkin kita sudah harus berpikir kembali, hiaslah rumah kita itu dengan harta yang paling mahal. Dan harta yang paling mahal itu tidak lain adalah buku-buku. Ya. Buatlah perpustakaan pribadi di rumah kita ibu dan bapak sekalian. Hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata tingkat perampokan atau pencurian yang terjadi di kota-kota besar itu terjadi oleh karena di rumah itu banyak terdapat barang-barang mewah. Coba kalau rumah kita itu dihiasi dengan perpustakaan pribadi ibu dan bapak sekalian, perampok tidak akan berani masuk.
Kalau perampok masuk, palingan dia buka laci, ternyata ada buku. Bukunya itu berjudul Cara Bertaubat Bagi Perampok. Nah, ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu sekali lagi ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin mewujudkan masyarakat yang madani, maka mari kita kembali merujuk kepada Rasulullah SAW. Bagaimana dia mengaplikasikan nilai-nilai, dia menjabarkan nilai-nilai Quran itu dalam hidup dan kehidupannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira ini saja garis besar ceramah yang saya sampaikan pada malam hari ini. Saya tidak secara detail menggambarkan tentang tema pembicaraan kita, oleh karena sering dalam pertemuan-pertemuan, dalam ceramah-ceramah sebelumnya sudah sering diulas oleh Bapak Doktor kita, kemudian Bapak Ustadz dan lain-lain sebagainya pada budaya kita. Dan saya kira yang paling penting adalah bagaimana dengan peringatan Maulid ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Wali Kota tadi, kita membangun kembali spirit kita, semangat kita untuk kembali melihat profil kehidupan Rasulullah SAW. Dan yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita menjabarkan dalam hidup dan kehidupan kita, baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan secara garis besar ceramah pada malam hari ini. Saya menyampaikan terima kasih kepada panitia yang telah mengamanahkan untuk ceramah pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengakhiri keseluruhan rangkaian acara pada malam hari ini, sekaligus sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin oleh Ketua MUI Kota Bapak Ustadz Haji Ibrahim Muhammad. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad adada man shalla alaihi wa salli wa sallim ala nabiyyina adada man lam yusalli alaihi wa salli wa sallim ala nabiyyina adada al-awwaluna yusalluna alaihi وصل وسلم على نبينا عدد الآخرين يصلون عليه وصل وسلم على نبينا عدد الملأ الأعلى يصلون عليه سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مقوي كل ضعيف ويا مغني كل فقير ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير ولا يسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته
اللهم ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا الله إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا يا الله إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم لنا بسوء الخاتمة ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Selanjutnya kepada Bapak Wali Kota dan para undangan yang ada di depan dipersilakan untuk menikmati hidangan ala kadar yang telah disediakan. Dan kepada para undangan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang telah disuguhkan hidangan ala kadar sejak awal acara tadi, dan kiranya sudah menikmatinya, semoga berkenan di hati kita semua. Dan selesai pembacaan doa tadi, maka berakhir pula keseluruhan rangkaian acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1430 Hijriah kerjasama Pemuda Kota Ternate, PHBI Kota Ternate, dan Yayasan Al Husain. Untuk itu, atas nama penyelenggara menyampaikan ucapan terima kasih kepada hadirin sekalian.